Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa kita dapat berjumpa kembali bersama-sama dalam ibadah online GPPS Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah sedang berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur boleh mendapat kesempatan, boleh beribadah pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon biarlah Engkau menyucikan seluruh keberadaan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan.
hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Katakan, ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, Suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sembah Dia. Oh, diam di hadirat-Mu, Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati suara-Mu. Haleluya.
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi bersama-sama kita angkat tangan kita dan serukan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak saudara yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang
Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri kembali, saudara. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk Menang. Sama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin, saudara. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sama-sama serukan. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi pemenang. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah
siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Engkau Raja segala raja. Sekali lagi saudara. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorai-sorai bagi Raja mulia. Haleluya, haleluya. Silakan dari jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur diberikan lagi kesempatan anugerah untuk boleh beribadah pada hari ini dengan kemurahan dan pengasihan Tuhan dan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Juga kami menyambut selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan untuk boleh berdiri sebentar. Ada kasih Tuhan Yesus memberkati, kita akan doakan sebentar. Di luar ada? Tidak ada. Kemudian kita akan mendoakan juga dan menyambut saudara kita yang berulang tahun yang saya sebutkan namanya dan hadir. Silakan berdiri. Atasia Victoristi, Anita Gosal, Ni Ketut Setia Hati, Hengki Mango, Erlin Chandra, Hendra Ali, Wilhelmina Polii, Regina Masora. Ada yang hadir? Ya, puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah menambahkan usia bagi mereka. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan Roh Kudus menuntun mereka semuanya mencapai rancangan Allah. Kami memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun juga kami bersyukur untuk saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami. Tuhan, Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hatinya. Buka jalan, campur tangan, Tuhan mengadakan segala perkara. Terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah harapan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Yang menopangku. Bersama-sama kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama-sama kita serukan, ku pandang wajah-Mu. pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Engkaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan.
Benar ya Tuhan, Kau adalah harapan bagi kami. Dan Kau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terimalah segala pujian pengagungan kami saat pagi hari ini. Kiranya semuanya boleh menyenangkan akan Tuhan. Dan mari sempurnakan lebih lagi. Sehingga semakin hari kami boleh semakin memberi yang terbaik hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Dan saat ini Bapa kami rindu untuk mendengar akan firman-Mu. Sebelumnya mari sucikan dan kuduskan segenap keberadaan hidup kami. Agar kami layak menerima akan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Mari memberkati hamba-Mu dengan urapan yang baru. Nyatakanlah apa menjadi isi hati dan kehendak Tuhan bagi kami lewat hamba-Mu saat ini. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya. Yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini. Sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Yang berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami semua saat pagi hari ini. Dan kami menyambut kepada firman Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, kita akan belajar dari sebagian firman Tuhan. Tadi pujian mengatakan untuk supaya pembawa firman itu menyatakan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Ya, memang setelah saya diberitahu untuk saya membawa firman pada minggu ini, jadi memang betul-betul saya tanya Tuhan. Ya, saya belajar untuk tidak melakukan sesuatu termasuk membawa firman Tuhan asal-asalan. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Saya ini kan hanya pemberita, ya, pemberita firman. Tapi yang punya berita itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Saya renungkan ya, karena saya juga mengajar ya 1 minggu ini full mengajar calon memberikan pembekalan ya kepada calon gembala di GPPS, mungkin banyak yang di Surabaya dan sekitarnya. Jadi memang saya sejujurnya baru sempat untuk apa ya yang Tuhan ingin sampaikan ya, baru kemarin itu dapat. Nah, Tuhan ingatkan kembali tentang apa yang saya alami ya, atau pesan Tuhan ya, tepatnya pesan Tuhan sewaktu tahun 2019 masuk ke tahun 2020. Itu pernah juga saya sudah sampaikan bahwa pada dia bukan malam tahun baru ya, pas pada jam 00 ya tahun baru 2020. Waktu itu saya ingat saya juga yang bertugas pada malam tahun baru di sini. Ya. Terus habis itu kan cepat ya, cepat selesainya saya langsung pulang. Dan ya saya tidak ikut acara tahun baru di sini. Tapi saya pulang, saya ingin mendapatkan pesan Tuhan secara pribadi. Tapi karena waktunya masih belum jam 12, masih sekitar jam 10-an, saya sudah sampai di rumah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya istirahat dulu ya. Nanti tolong bangunkan jam 12 ya, atau jam 00 2020. Dan Tuhan bangunkan melalui mercon ya di belakang rumah itu. Enggak tahu pas jam 00 itu banyak yang pasang di belakang rumah entah siapa. Banyak yang pasang mercon begitu, jadi saya kaget terbangun, saya lihat persis jam 00 tahun 2020 dan itu Tuhan hanya bicara, dia tidak bicara banyak, hanya singkat buat tahun 2020 ya itu kan 2 tahun lalu ya, bahwa akan terjadi 1 panenan besar, 2 peperangan besar ya. Jadi satu sisi ada panenan besar, yang berikutnya adalah peperangan besar. Wah, kalau ya memang karena saya ada di bidang misi, saya sangat bersemangat kalau tahun 2020 dan nyatanya bukan hanya 2020 tapi seterusnya sampai masa kini, sampai masa ini sebenarnya adalah masa panenan besar. Orang yang benar-benar peka akan tuntunan Tuhan itu bisa melihat, bukan hanya bisa melihat tapi
mengalami Tuhan memanen jiwa-jiwa ya. Di sini ada Ibu Yinme juga mengalami hal itu dan beberapa ibu-ibu ya. Dan betul-betul kalau saya lihat orang mudah sekali diinjili ya pada tahun-tahun ini. Dan kalau saudara lihat gak usah jauh-jauh di medsos pun juga ada begitu banyak ya orang-orang yang Tuhan bisa bekerja dengan cara apa saja. Ya, saya lihat bisa melalui hamba-hambanya, ya orang-orang percaya. Tapi kalau saya lihat ada suatu tendensi ya pada tahun-tahun ini bahwa Tuhan itu bekerja secara langsung, secara supranatural melalui mimpi, penglihatan atau kondisi-kondisi tertentu. Pas mereka ini mereka yang berlatar belakang lain, ya non Kristiani, tapi Tuhan menemui mereka secara langsung. Dan itu banyak sekali. Nah ini sisi panenan besar ya, saya tidak berbicara pada pagi hari ini tentang panenan besar, tapi saya mau membahas soal peperangan. Ya ini saya panggilannya juga selain di bidang misi juga sebenarnya peperangan, saudara. Ya saya ini prajurit. Saudara. Ya, nah saya pikir-pikir dulu, wah ini nanti mau jadi perang fisik ya, perang fisik yang pakai senjata-senjata fisik apa segala ya seperti itu. Tapi ternyata ada peperangan, mungkin sebagian besar daripada manusia di dunia ini tidak menyadari bahwa sebenarnya saat ini kita sedang ada di dalam peperangan. Ya, memang kalau saya lihat mana perang cuman Ukraina sama Rusia ya sekarang ini. Ya lain-lain enggak ada perang ya, maksudnya. Jadi jangan saudara bayangkan perang itu pakai senjata-senjata yang biasanya ya ada tank, ada pesawat tempur, kapal perang, apa seperti itu. Ya memang ada, ini yang lagi terjadi di Ukraina itu seperti itu. Tapi kan cuma satu perang. Tapi perang yang lain mana? Tapi sebenarnya saudara saat ini ada perang yang lebih ya yang terselubung dan perang yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Dan bukan hanya itu, bukan hanya perang-perang yang kita bisa lihat sekarang itu yang menewaskan banyak korban. Tapi perang ini juga menewaskan banyak korban. Perang apa itu? Perang biologis. Dan puji Tuhan sebenarnya dengan adanya peperangan perang ya Ukraina lawan Rusia ini ya atau sebaliknya Rusia lawan Ukraina ini apa yang tidak disadari oleh banyak orang itu terungkap, yaitu mengenai peperangan biologis. Peperangan biologis itu apa sih? Peperangan yang senjatanya bukan pakai tank, bukan pakai pesawat tempur atau senjata-senjata ya seperti itu, tapi pakai senjata biologis. Orang atau manusia, dunia boleh memakai senjata apa saja, tapi tidak ada senjata satupun dari yang ada di dalam dunia ini yang bisa mengungguli senjata Tuhan. Nah karena itulah ya untuk menghadapi semua ini belum lagi nih COVID belum selesai muncul lagi apa itu hepatitis akut apa itu misterius ya tapi sebenarnya sudah ditemukan ini virusnya adenovirus 41F sebenarnya tapi tidak ada yang berani buka ini. Nah itu yang menyebabkan yang sekarang ya kita berdoa sajalah. Salah satu senjata yang dari atas dari Tuhan ya antara lain doa nanti tapi saya bahas secara khusus hari ini mengenai iman. Ya itu semua yang hanya bisa doa saja saudara. Ya apa obatnya? Ini sementara ini masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lain sampai detik ini yang tidak ada obatnya. HIV/AIDS belum ada obatnya. Ya masih banyak lagi lah, MERS, apa segala macam lah. Pas ini baru saja saya buka, ini di Eropa, ini masih di Eropa. Apa itu? Cacar monyet itu. Ya, itu saya lihat itu sebenarnya kayak cacar air aja. Tapi mungkin sudah dimodif, ya seperti itu. Macam-macam sudah. Ini semua sebenarnya perang biologis. Nah sekarang kita mau perangin pakai apa? Apalagi kita ini ya bukan kita menghinakan Indonesia, tapi Indonesia ini kan tidak punya juga orang yang negara-negara barat aja belum bisa menemukan obatnya, apalagi kita Indonesia saudara.
Ya, kita ini hanya berserah saja dalam hal ini. Tapi kita punya Tuhan. Ya. Nah, mari saya ingin mengajak saudara, ya saya tidak berlama-lama tentang itu. Biar dunia, manusia boleh pakai senjata apa saja ya yang mereka ciptakan. Tapi kita punya Tuhan yang juga punya senjata-senjata untuk kita. Ya, mari kita membaca di dalam Efesus pasal 6. Kita baca saja keseluruhannya, tapi saya nanti bahas hanya satu senjata yang saya mau bahas, yaitu iman. Ya, tapi kita baca saja keseluruhannya Efesus 6, 10 sampai 18. Ya. Dikatakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah, ya kenakan itu pakai. Ya, jangan cuma dipajang-pajang. Kenakanlah seluruh, garis bawahi kata seluruh. Ada banyak, ini baru yang di Efesus 6. Saya lihat-lihat di lain-lain ayat ya, di surat Paulus yang lain ada banyak lagi. Perjanjian lama pun juga ada senjata-senjata Tuhan sebenarnya di sana. Ada banyak, tapi nanti kita fokus ke satu saja ya. Dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi senjata-senjata itu sudah ada, Tuhan sudah sediakan, tinggal kita pakai aja, mau pakai atau enggak. Atau saudara masih mau pakai senjata yang dari dunia. Nah, mengandalkan itu, saudara andalkan. Saya garansi, saya jamin bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan, termasuk senjata-senjata untuk memerangi, untuk menghadapi perang-perang yang terjadi ya pada saat ini, termasuk perang biologis, adalah senjata dari Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, ini sebenarnya yang terjadi pada saat ini ya, sebenarnya sumbernya itu iblis, saudara. Ya, tipu semuanya itu. Ya, dia tidak kerja sendiri, dia pakai orang, saudara. Orang-orang yang bisa dipakai oleh dia, yang mau dipakai oleh dia. Yang memang hatinya jahat. Nah, seperti itu. Tapi enggak usah takut, saudara. Ayat 12, karena perjuangan, atau dalam terjemahan lain, karena peperangan kita, ya, dikatakan di sini bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan manusianya, walaupun kita tahu siapa dalangnya semua ini. Manusia, saudara, tapi manusia fasik, orang-orang jahat, ya, yang banyak duit juga dalam hal ini. Tetapi melawan, nah ini, ya, jadi Tuhan melalui hambanya dalam hal ini Rasul Paulus memberitahu sebenarnya yang kita hadapi itu bukan manusianya dengan ide-ide jahat seperti ini, tetapi sebenarnya kita ini melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Ya, ini semua yang menguasai, yang memberikan ide jahat kepada orang-orang tertentu untuk melakukan peperangan ini. Ya apapun, whatever senjatanya, ya, termasuk senjata biologis ini. Ada lagi senjata kimia, ya, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan sebab itu, nah ini ya, perhatikan sebab itu. Ya, karena kita ini sebenarnya dalangnya itu adalah kerajaan gelap. Ya, ini yang perlu disadari pertama. Ya, walaupun nanti dalam manifestasinya itu pakai orang. Ya, nah, semua yang sekarang ada senjata-senjata yang sedang dipakai di dalam dunia itu kan hasil ciptaannya orang, manusia, saudara. Dalam hal ini. Sebab itu ambillah, nah ini nasihatnya untuk kita. Tuhan Allah berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, sejujurnya kita nggak bisa, kita mau lawan pakai apa ini semua senjata-senjata yang sekarang sedang dipakai ya di dalam dunia ini, yang menewaskan lumayan banyak orang, saudara. Ya, ada tokoh tertentu yang mengatakan, dia sesumbar mengatakan akan ada 6 juta orang yang akan tewas ya melalui wabah ini. Tapi melalui doa-doa orang percaya sedunia ya belum mencapai segitu, saudara.
60 juta itu maunya saudara, ambisinya 60 juta. Tapi kalau dihitung-hitung sekarang berapa yang mati oleh karena COVID? Belum nyampe segitu saudara. Ini karena apa? Saya percaya karena campur tangan Tuhan. Melalui doa-doa dari seluruh umat manusia. Bukan hanya di Indonesia, Indonesia juga yang paling gencar saudara. Tapi seluruh dunia sedang berdoa, anak orang-orang percaya. Karena sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu. Ini nasihatnya, ini perintah Tuhan. Ambil, pakai, sudah tersedia ini perlengkapan senjata Allah ini pakai. Walaupun ini kita menghadapi senjata-senjata dunia, ya, tetapi itu bisa senjata yang dari Tuhan ini lebih unggul daripada senjata-senjata yang sedang dipakai oleh orang-orang dunia membinasakan banyak orang. Nah ini, ya, Tuhan mengatakan tinggal kita ambil, kita enggak usah beli, enggak usah apa. Oh senjata yang daripada Tuhan itu free. Kita tinggal ambil saja. Nah herannya saudara, ya, kita ini hanya tinggal ambil dari Tuhan, pakai itu senjata untuk melawan, ya, daripada apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Katakan ambillah, ambil enggak usah sungkan-sungkan. Ada berapapun senjata yang Tuhan sediakan, ambil seluruhnya, pakai semuanya. Ya walaupun saya bahas hanya satu macam aja pada pagi hari ini, tapi ada banyak senjata yang lain, pakai saudara. Ya apa saja saudara, sebenarnya ada begitu banyak. Ya saya berkecimpung di namanya peperangan rohani saudara, oh banyak sekali senjata itu. Dan saya sudah mengalami saudara, walaupun itu skala pribadi, skala kecil, tapi saya melihat ada saudara kekuatan di dalam senjata-senjata rohani itu. Lalu dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Kapan? Pada hari yang jahat. Sekarang ini hari yang jahat saudara. Kita harus pakai. Jangan pakai senjata jasmani saudara. Ya, tapi pakai senjata rohani yang Tuhan sudah sediakan. Tujuannya apa? Supaya kamu tetap berdiri. Tetap kita bisa eksis sampai memang endingnya. Ya kalau kita misalnya memang sudah selesai, ya sudah suruh pulang, selesai tugas kita, gak apa-apa juga saudara. Tapi kan ada kita lihat iblis itu kan ingin juga ya menewaskan orang-orang termasuk orang-orang percaya walaupun belum waktunya sebenarnya. Ya seperti itu. Yang ke-14, ya ini mulai disebutkan senjata-senjatanya apa saja. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Ya, ini beberapa senjata tapi saya tidak bahas. Ya, kalau itu dia umpamakan seperti waktu itu sih pada zamannya Rasul Paulus itu memang belum ada ya, belum ada pesawat tempur apa segala macam, senapan aja belum ada. Yang ada itu masih sifatnya tradisional ya, pakai lembi, pedang seperti itu. Lalu perlengkapannya juga ada, perlengkapan untuk perlindungan mulai dari helmet ya atau ketopong seperti itu. Kemudian ada baju sirah, baju besi. Kalau sekarang ini ya seperti itu contoh saja saudara, jaket anti peluru ya, tapi ada juga yang lebih canggih dari jaket anti peluru saudara seperti itu. Itu untuk perlindungan. Nah, kalau zaman dulu masih pakai pedang, kalau sekarang harus pakai senapan otomatis dan lain sebagainya, peluru kendali. Nah ini ya itu dipakai katanya. Lalu juga ada ya baju sirah ya, itu yang menutupi ya daerah bagian daripada tubuh yang banyak organ-organ yang penting ya. Kenapa harus dilindungi? Karena di belakang ini kan ada jantung lah, ada apa ini organ-organ yang penting. Kalau ketusuk pedang misalnya ya mati saudara ya seperti itu. Lalu kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi perhatikan bahwa memberitakan Injil itu salah satu senjata. Jadi bukan hanya sebenarnya memberitakan Injil itu perintah amanat agung yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Tapi juga
kita lihat di sini itu salah satu senjata. Jadi saya katakan kalau saudara memberitakan Injil, itu saudara pakai perlengkapan senjata. Salah satu perlengkapan senjata Allah yang melindungi saudara sebenarnya. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah ini yang nanti saya mau bahas. Sebab dengan perisai itu, ya perisai iman, perisai itu kan tameng ya. Seperti itu. Tameng sekarang macam-macam ya, kalau yang saudara lihat kalau pas demo-demo itu kan ada tameng yang bentuknya bulat, ada yang seperti ini ya. Tapi ada juga tameng yang melingkar, yang melindungi sama sekali orang itu ya dari serangan-serangan daripada senjata musuh. Lalu juga dikatakan di sini, nah ini khusus ini agak dibahas lebih banyak di ayat 16, perisai iman itu sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan, garis bawahi lagi, semua. Ya, bukan hanya salah satu, bukan hanya sebagian daripada senjata-senjata iblis ya, atau senjata-senjata yang orang-orang fasik ya yang dipakai oleh iblis. Tapi dikatakan di sini bahwa perisai iman itu bisa menangkis ya, akan bisa dengan perisai iman itu saudara bisa memadamkan semua. Ya, camkan ini semua, bukan hanya sebagian, semua panah api daripada si jahat. Dan terimalah ketopong itu pelindung kepala ya, keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Masih ada lagi satu senjata ayat 18, dalam segala doa dan permohonan. Nah ini ya, ini senjata yang ke-8, doa. Lalu lebih spesifik lagi, berdoa di dalam roh. Berdoalah setiap waktu terus menerus 24 jam di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya ini baru di Efesus 6 ya, tapi kalau saya lihat-lihat di seluruh Alkitab yang paling komplit ini Efesus 6. Ya tapi bukan hanya pasal ini saja atau paragraf ini saja, sebenarnya di bagian Alkitab yang lain ada dibahas juga senjata-senjata yang lain. Oke, kita fokus sekarang ke ini ya, perisai iman. Ya. Ya, itu perisai kan tadi sudah dijelaskan, dengan perisai itu, dengan perisai iman itu dikatakan kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Semua, ya. Jadi karena semua saudara penting sekali untuk kita pelajari, apa sih, ada apa dengan iman ini saudara? Bagaimana kekuatan daripada iman ini? Nah, mari kita lihat sekarang. Nah, waktu Tuhan Yesus datang sebagai manusia dan ya di dalam pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun, dia banyak juga membahas hal iman ini, saudara. Yang ternyata merupakan salah satu senjata surgawi. Supaya kita bisa bertahan melawan semua tipu muslihat daripada iblis ini. Memang pertama-tama sebelum nanti saya membahas ini, ada suatu hal yang harus saudara perhatikan. Ini kan perlengkapan, ya perlengkapan senjata. Tapi saudara sebagai orang percaya yang masuk di dalam peperangan rohani, ada satu hal yang khusus yang saudara harus perhatikan. Walaupun ya saudara memiliki perlengkapan senjata yang canggih-canggih ya daripada Tuhan, tapi kalau saudaranya lemah, ya nggak bisa juga saudara. Kalau saudara lagi sakit, walaupun ada perlengkapan senjata Allah, bagaimana saudara mau pakai saudara? Kalau saudara sendiri lagi lemah, lagi sakit saudara dalam hal ini. Karena itu perhatikan dalam ayat 10, saudaranya, ya saudara yang akan memakai perlengkapan senjata Allah ini, saudara harus dalam stamina kuat. Stamina saudara harus baik, saudara harus kuat. Nah ini sederhana sebenarnya, Tuhan itu tidak pernah kasih cara-cara yang rumit saudara. Bagaimana caranya supaya kita dalam stamina yang kuat ya? Kita bilang semuanya memang mulai dari roh, ya intinya itu mulai dari roh. Tapi kalau roh saudara sehat, roh saudara kuat, itu akan menular ke jiwa saudara. Bahkan ya di dalam penelitian kekuatan rohani, kekuatan di dalam roh saudara
juga kekuatan di dalam jiwa saudara, kekuatan dalam pikiran, kekuatan di dalam emosi saudara dan lain sebagainya, itu juga akan berdampak di dalam kekuatan jasmani. Itu pernah saya jelaskan. Ya, kalau orang imannya kuat, ya, lalu dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya, berdoa, itu saudara bisa menaikkan imunitas jasmani kita, imunitas tubuh kita naik saudara. 70 kalau untuk yang dari roh itu sekitar 80%, saudara. Nggak pakai obat pun bisa, saudara. Kenapa? Ya kalau kita betul-betul bersandar kepada Tuhan, sehingga tidak ada khawatir, kita percaya kepada Tuhan, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita kuat. Kekuatannya bukan hanya kekuatan di dalam roh saudara, tapi itu akan memancar ke jiwa kita dan juga ke jasmani kita. Roh, jiwa, dan tubuh itu mengkait saudara. Karena itu kalau saudara kuat, intinya saudara harus kuat di dalam roh saudara. Maka jiwa saudara akan kuat, lalu jasmani saudara akan kuat. Dan dalam penelitian yang namanya vitamin, apa itu ya, semua itu hanya menjamin 15-20% saja kekuatan jasmani. Tapi kekuatan yang paling berperan itu sebenarnya kekuatan rohani dan juga kekuatan jiwani. Itu obat, ya, obat atau vitamin-vitamin dan lain sebagainya itu hanya berdampak sekitar 15-20% saja. Tidak banyak kok saudara. Ini penelitian, ya, ini hasil penelitian. Nah sebenarnya kalau orang banyak berdoa, tidak usahlah berdoa orang Kristen, orang yang lain kalau dia ini, makanya kan ada tuh kalau pihak yang lain pakai yoga, pakai apa, sakit bisa sembuh, itu sebenarnya jiwa ya, jiwanya tenang, itu akan membaca ke tubuh yang sehat. Tapi kita nggak perlu yoga itu kan sumbernya lain ya. Tapi intinya kalau kita beribadah, kalau kita doa itu akan membuat tubuh kita jadi sehat. Nah seperti itu. Ya jadi ini sebelum saudara memakai akan senjata-senjata itu termasuk tadi senjata perisai iman ini, saudara harus kuat dulu. Nah bagaimana caranya kuat? Dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi usahakanlah untuk senantiasa berada di dalam Tuhan. Nah puji Tuhan, kita mendapat privilege yang khusus di mana kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bahkan bisa memiliki Tuhan itu di dalam diri kita, saudara. Luar biasa, Tuhan itu bukan hanya di langit sana, tapi dia mau masuk di dalam hidup kita masing-masing yang percaya. Menerima dia, baik sebagai juru selamat dan Tuhan. Ada di dalam sumber kekuatan itu, ada di dalam diri kita. Kita tidak usah cari kemana, sangat dekat dan anytime 24 jam saudara bisa terus berhubungan, berkomunikasi, bersekutu dengan dia. Makanya dia diumpamakan, dia memberikan perumpamaan banyak hal. Ya, bagaimana hubungan antara kita orang percaya dengan Tuhan. Ya contoh di dalam Yohanes pasal 15 soal itu pokok anggur ya dengan rantingnya. Itu kalau pokok anggur melekat ranting itu kita orang-orang percaya diumpamakan seperti ranting, kalau itu tertancap melekat ya dengan pokok anggur yaitu Tuhan Yesus Kristus, dikatakan apapun kita bisa buat, kita akan menjadi berhasil dalam segala perkara. Nah jangan lepas karena itu tadi kalau kita lihat dalam ayat 10 ini sebenarnya dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa aslinya itu ada kata terus menerus. Jadi hendaklah kamu terus menerus, non-stop ya, kuat di dalam Tuhan. Supaya kuat, saudara harus terus menerus melekat dengan Tuhan. Dan kita mengucap syukur ya. Mungkin di kepercayaan lain atau agama-agama lain kita orangnya bisa ketemu Tuhan atau sembahyang ada jam-jam tertentu ya. Kalau kita enggak loh saudara, enggak pakai jam-jaman. Ya, saudara setiap saat, saudara mau pagi-pagi buta, mau subuh, jam 12 malam mau ketemu Tuhan, ada dia. Ya, dan Tuhan kita itu tidak pernah tidur, saudara. Ya, kitab Mazmur mengatakan, saudara mau tengah-tengah malam ketemu Tuhan,
mau menyapa Tuhan, mau ngobrol sama Tuhan, bisa saudara. Ya, mau jam berapa aja. Ya, nah ini istimewanya saudara di dalam kekristenan. Tidak pakai jam kita bisa ketemu Tuhan setiap saat. Nah seperti itu sehingga kita tetap kuat. Nah kalau sudah kuat, ya kuat di dalam Tuhan, juga di dalam kekuatan kuasanya. Apa itu? Roh Kudus. Kita juga penuh, senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Nah baru pakai ini senjata-senjata. Kalau saudara masih lemah, mau pakai senjata yang apapun, dia bisa perang juga saudara. Kuat dulu nomor 1. Setelah kuat baru saudara pakai. Nah setelah pakai ini perlu latihan juga. Walaupun senjatanya kalau kita lihat macam-macam dari kepala hingga kaki saudara. Tapi kalau saudara tidak terbiasa memakainya, canggung saudara. Jangan tunggu nanti pas lagi diserang baru mau memakai itu perlengkapan senjata Allah. Sudah telat saudara. Karena saudara tidak terbiasa, belum terbiasa. Saudara belum terampil menggunakannya. Jadi karena itu saudara dari hal-hal perkara-perkara kecil ya saya fokus ke tadi ini perisai. Saudara sudah harus membiasakan diri pakai iman. Ya ada orang bilang toh komplain masa semua pakai iman loh. Bagaimana saudara mau tunggu yang besar-besar, serangan besar baru saudara pakai iman. Mulai dari yang kecil-kecil apapun saudara mungkin hanya sakit apa. Yang kecil sakit perut lah atau apa, pakai iman saudara. Melatih, exercise your faith. Ya, latih, bagaimana saudara bisa ini, mau tunggu penyakit besar kanker gitu. Baru saudara pakai iman ya lambat saudara. Saudara harus melatih dari perkara kecil dulu. Dan ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang setia pada perkara kecil. Kalau kita dalam perkara-perkara kecil, ya kayak gitu aja kok sakit begitu aja pakai iman. Kan masa ada obat, iyalah Panadol atau apa. Tapi biasakan diri pakai iman. Saudara, setelah saya mengerti hal ini, waktu itu saya masih kuliah kedokteran saudara. Saya pikir-pikir, saya renungkan rugi juga ya kalau saya nggak pakai iman. Kalau saya nggak pakai janji-janji firman Tuhan. Untuk apa saya jadi orang Kristen gitu loh. Kalau dulu-dulu sejujurnya sebelum saya lahir baru, ya karena pas juga saya kuliah di kedokteran, pokoknya sakit panas, Panadol itu toh sudah nancep di sini. Mencret, diare, apalah obatnya itu. Saya kayak kan sudah diajar gitu. Tapi enggak, saya mau melatih imanku. Ya, dalam penyakit-penyakit yang biasa yang mungkin dianggap sepele-sepele, saya mau pakai iman. Dan ternyata luar biasa saudara. Ya, jadi makanya sekarang saya kan enggak tergantung obat saudara. Tidak, saya pakai iman, saya mau melatih, saya merasa rugi jadi orang percaya kalau kita tidak mengoperasikan iman saudara. Beli obat kan mahal saudara, apalagi obat-obat yang sekarang untuk COVID saya dengar aja ratus ribu harganya. Mendingan kita pakai untuk kepentingannya Tuhan daripada dibelanjain untuk beli obat saudara. Dalam hal itu, ya. Nah seperti ini. Oke, sekarang soal iman, ya. Jadi itu di dalam hal iman, saya ingin mengajak. Mungkin saudara ada yang berkata, ya, saudara seorang percaya. Ada orang Kristen gitu, ya, orang percaya yang bilang, saya nggak punya iman. Ya, kalau saudara betul-betul orang yang sudah lahir baru, kalau saudara bilang aku nggak punya iman, saudara bohong, ya. Yang benar siapa? Tuhan, firman Tuhan atau saudara? Saudara bilang saudara tidak punya iman. Wah Tuhan tersinggung saudara. Saya mau kasih tunjuk kalau saudara betul-betul sudah terima Yesus, saudara juga sudah terima imannya Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Nah sering kan ada itu kalau kita doain orang, iya mereka bilang ya tante kan pendeta, tante punya iman. Kalau kamu sudah punya Tuhan Yesus atau belum? Sudah, ya kamu juga punya iman. Mana buktinya? Ayo kita lihat. Ini Ibrani 12 ya ayat 3. Kita baca ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang
saya bacanya ini ya. Tunggu. Roma kok Ibrani, sorry. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Ya, saya baca Ibrani. Oke, 12 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, sebab jika seorang berbuat baik berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Jadi ini yang diajak bicara dalam hal ini, yang ditulis dalam suratnya. Rasul Paulus sedang berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada orang yang sudah percaya, yang ada di Roma pada waktu itu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman. Garis bawahi. Perjanjian terjemahan lama mengatakan takaran iman. Ya, ukuran iman atau takaran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi ayat ini bukan berbicara bahwa Tuhan atau Allah mengaruniakan satu takaran iman hanya kepada para hamba Tuhan, tidak. Atau pada waktu itu para rasul misalnya. Tidak, kepada kamu semua. Waktu itu kan dia berbicara bukan hanya kepada pemimpin jemaat yang ada di Roma, tetapi juga kepada jemaat Roma. Semua orang percaya. Kamu masing-masing, ya kita, saudara, saya, ketika kita menerima Kristus, kita diberi suatu takaran iman. Ada sudah, imannya siapa? Imannya Allah. Tapi jangan anggap sepele, saudara. Imanku cuman kecil. Aduh, saudara, jangan hina Tuhan, saudara. Kalau saudara ngomong, kalau ada orang percaya, anak Tuhan bilang, aku enggak punya iman. Atau mungkin dia bilang, ya imanku cuman kecil aja, tidak seperti imannya mungkin Om Martino, Tante. Ya, loh saudara menghina loh. Ya, menghina Tuhan yang kasih saudara. Karena apa? Walaupun itu dibilang satu takaran, walaupun kecil, ayo kita lihat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan saudara mengenai hal iman. Walaupun imannya Allah itu yang dikasih sama saudara, cuman kecil-kecil banget. Ya. Tapi dahsyat, itu yang kecil aja sudah dahsyat. Apalagi kalau saudara tekun, nanti saya ajarin juga ya melalui firman Tuhan bagaimana menambah iman itu. Tapi saudara sudah dikasih modal iman, satu takaran. Ya, mari kita lihat di dalam Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6. Nah di situ Tuhan mau menunjukkan di sini, Tuhan Yesus menunjukkan kedahsyatan daripada yang namanya iman itu saudara. Walaupun dia kecil sekali ya, yang dikasih sama saudara awal ya tidak langsung lah saudara begitu terima Yesus langsung dikasih iman, takaran iman yang gede, enggak saudara, semua mulai dari kecil. Tapi kalau saudara setia ya menghargai apa yang Allah berikan kepadamu, setakaran sekecil apapun, tapi saudara dengan setia pakai iman itu saudara akan ditambahkan nanti. Tapi kalau saudara Allah imanku cuma kecil aja, saudara tidak pernah pakai, saudara lebih mengandalkan kepikiran saudara, ya, pengetahuan saudara misalnya, saudara tidak pernah pakai iman yang dikasih sama Allah ini. Oh dia juga tidak akan kasih saudara iman yang lebih gede. Setia pada perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara besar. Setia pakai ya iman yang satu takaran kecil itu, barulah nanti Tuhan akan tambahkan. Kalau yang kecil aja nggak dipakai, saudara, percuma. Tuhan tahu, percuma juga kalau aku kasih iman yang gede nggak dipakai juga lah, seperti itu. Nah, mari tadi ya di dalam Lukas pasal 17, ya Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6. Nah, kalau saya lihat sebenarnya tadi Tuhan Yesus itu ngobrol-ngobrol sama muridnya itu sebenarnya enggak berbicara mengenai iman, ya. 17 di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Nah, kalau saudara lihat ayat 1 sampai ayat 4 itu topik pembicaraannya lain, ya sebenarnya. Awalnya soal penyesatan dan lain sebagainya.
seperti itu. Lalu di ayat 5 saudara perhatikan, Lukas 17 ayat 5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mereka minta tambah ini, padahal ya tidak ada kejelasan apakah mereka itu sudah memakai iman yang ada pada mereka atau belum. Belum apa-apa sudah minta tambah, saudara. Maksudnya mereka mau dapat iman yang gede gitu loh. Lalu apa komentar Tuhan di dalam ayat yang ke-6? Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau. Jadi kita ngomong sama pohon ini ya. Terbantunlah atau masuklah ya. Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Dan ia maksudnya pohon pohon ara ini nurut, saudara, dikatakan iya pohon itu akan taat kepadamu. Ini bukan ini namanya perkataan iman. Perkataan yang keluar dari iman ya, yang apakah iman besar, iman gede? Ini dikatakan kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu bisa ngomong loh, pada apa aja. Masuk kamu dalam laut. Untuk masuk ke dalam air. Masuk. Ini juga pernah Tuhan Yesus katakan di dalam Markus ya pasal 11. Nah, ini juga ya yang ngomong sama muridnya. Nah, kalau saudara lihat kronologisnya, nanti saudara baca sendiri ya. Markus 11 ayat 12 sampai ayat 14. Waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ya, dia memang kalau lagi pelayanannya di Yerusalem, dia tidak pernah nginep di Yerusalem. Dia nginepnya di Baitani. Ya, kalau saudara yang pernah tur-tur itu tahu jarak Baitani dengan kota Yerusalem. Ya, tapi kalau zaman dulu kan jalan, lumayan lah, berapa jam juga jalannya. Nah, begitu. Jadi Tuhan Yesus tuh biasanya kalau pelayanan ke Yerusalem pagi-pagi dia berangkat. Nginepnya di mana? Nginepnya di Baitani, itu loh tempatnya Lazarus itu. Lazarus, Maria sama siapa itu saudaranya itu ya. Marta, Maria itu rumahnya di Baitani. Jadi nginepnya di sana. Nanti pagi-pagi dia pelayanan, jalan ke Yerusalem, malam-malam balik lagi, nginep lagi di situ, tidurnya di situ. Nah, satu kali waktu mereka jalan, dia jalan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus lihat ini pohon ara. Nah, memang sebenarnya belum musimnya, dia lihat-lihat nggak ada satupun buah ara di situ. Lalu apa yang Tuhan Yesus buat? Bukan soal orang dibilang memang belum musimnya, ya jelas tidak ditemukan satu buah ara pun. Ya, tapi sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hal itu, dia mendemonstrasikan atau menunjukkan sesuatu kepada muridnya tentang perkataan iman, kuasa perkataan iman ini. Di dalam ayat 14 kan dia ngomong sama pohon itu, pohon ara yang tidak berbuah itu. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Jadi dia kutuk gitu loh pohon itu. Ya karena tidak ada buahnya. Nah, memang sebenarnya logikanya memang lagi tidak musim kok. Dia cuma ngomong aja. Pokoknya atau istilah pendek singkatnya matilah kamu gitu loh. Ya, seperti itu. Dia ngomong sama pohon ara. Dan murid-muridnya pun mendengar. Tapi kan pada waktu itu belum kelihatan mati. Dia kan baru ngomong. Nah, kemudian saya lompat lagi ke ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat. Jadi ini dia kan malamnya udah pulang lagi ke Betani, balik lagi ke Yerusalem pagi-pagi. Lalu dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi yang kemarinnya itu dikutuk oleh Tuhan, itu yang dibilang pokoknya mulai dari hari ini kamu dikatakan ya Tuhan mengatakan jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lama atau aliasnya matilah gitu pohon itu. Waktu mereka lewat paginya, besok paginya muridnya ini yang mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus. Petrus ini rupanya ingatannya tajam sekali akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering.
Mungkin dia cabut ya, sampai ke akar-akarnya udah kering semua. Seperti itu. Lalu apa komentar Yesus ayat 22? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ini dalam bahasa Indonesianya ya saudara. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya bunyinya, punyailah, milikilah imannya Allah. Nah ini, bukan percaya saja, tapi punyailah imannya Allah. Dan untuk khususnya untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah terima Tuhan Yesus, seperti tadi yang kita sudah baca di dalam Roma 12 tadi, ayat yang ketiga, bahwa bagi kita masing-masing yang sudah percaya kepada Yesus diberikan satu takaran iman. Imannya Allah, saudara sudah ada, saudara. Dan walaupun dia masih kecil, ya dikatakan sebesar biji sesawi, nanti saya jelaskan ya, dari firman Tuhan, sebesar biji sesawi itu sebesar apa? Ya, tapi Tuhan Yesus mengatakan walaupun kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, ukurannya kecil, tapi kamu sudah bisa melakukan hal yang dahsyat. Contohnya apa? Kamu bisa berkata, tadi contohnya pohon apa tadi itu, ini ya, masuk ke dalam laut, dia nurut masuk ke dalam laut gitu. Nah ini di sini juga punyailah imannya Allah. Lalu ayat 23 Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kalau didahului dengan kata sesungguhnya ini enggak bohongan saudara, beneran ini. Ya sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, wah ini sekarang bukan pohon lagi saudara. Bukan hanya pohon ara, ya gunung. Gunung kan lebih gede lagi saudara. Ya kalau pohon ya seperti ini ya kecil toh. Tapi ini contohnya pohon gunung, dia tunjuk. Kita tahu kalau mau masuk kota Yerusalem itu kayak kita ini loh ya. Kita ini dikelilingi dengan gunung-gunung gitu ya. Di Yerusalem itu juga 7 gunung tepatnya. Dia tunjuk salah satu. Ya, dia tunjuk salah satu gunung itu dan dia berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Nah ini kalau saudara percaya dengan apa? Dengan imannya Allah yang saudara sudah dikasih ini. Kalau saudara pakai imannya Allah yang sudah ada pada saudara, ketika engkau menerima Yesus, engkau dikasih satu takaran iman. Dikatakan ya, tercampur ke dalam asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi dia bilang begini, kamu juga bisa. Jadi dalam waktu dia bilang sama pohon ara dan nanti kelihatannya itu baru besoknya mati sampai di akar-akarnya, itu kan yang Tuhan Yesus buat. Nah murid-muridnya kan tak heran-heran, itu tadi pohon yang kemarin itu kamu kutuk, itu sudah mati. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau kamu punya imannya Allah, kamu juga bisa buat, kamu juga bisa lakukan seperti yang aku lakukan. Nah, seperti itu. Ingat itu apa yang Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes pasal 12. Oh, saya senang banget dengan ayat ini saudara. Ya, Yohanes 12 ayat yang Yohanes 14 ayat yang ke-12. Ya. Jadi di mana dia berkata seperti ini. Ya, ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ya, yang percaya kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau tadi dikaruniakan satu takaran iman oleh Allah Bapa di surga menurut Roma 12 ayat yang ketiga. Engkau punya imannya Allah. Lalu apa yang selanjutnya Tuhan Yesus bilang? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini loh saudara, Tuhan bilang, kalau kamu percaya kepadaku, engkau juga akan bisa melakukan apa yang aku lakukan. Termasuk apa tadi itu. Bilang dengan perkataan iman. Jadi kalau engkau tidak bimbang, oh masalah, bilang kan saya cuma ngomong aja. Hati-hati saudara. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus bilang, engkau juga akan melakukan ya, hal-hal yang aku lakukan. Ya, termasuk mendoakan orang sakit lah apa. Semua bisa asalkan engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau mendapatkan satu takaran iman.
daripada Allah. Ya. Dan walaupun, nah sekarang saya mau menjelaskan soal tadi itu, dibilang walaupun tadi kan muridnya bilang tambahkan iman tadi. Maksudnya murid-muridnya mau iman yang gede, yang seperti Tuhan Yesus. Seperti itu, Tuhan Yesus bilang, ya mari kita lihat ini soal, dia jelaskan soal iman sebesar biji sesawi itu. Matius 13, mari kita lihat. Matius pasal 13 ayat yang ke-31 dan 32. Matius 13 ayat 31 dan 32. Nah ini ya, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Nah ini penjelasan secara khusus mengenai biji sesawi. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32 perhatikan. Memang biji itu yang paling kecil. Ini penjelasannya Tuhan Yesus. Ya, tapi saya juga sudah lihat kok itu biji sesawi. Ya, waktu itu ke mana di Yerusalem, di toko buku ada jualan. Cuman dibungkus, cuman 3 biji kayaknya. Nggak tahu ini saya simpan di laci, saya mau cari lagi itu biji sesawiku di mana. Dikatakan memang biji itu yang paling kecil. Ini penjelasan Tuhan Yesus dari segala jenis benih. Oh, lebih kecil dari itu loh, biji lombok, biji cabai. Pernah lihat? Oh, itu gede masih saudara. Dibilang itu lebih kecil. Kalau menurut Tuhan Yesus yang menciptakan, yang turut menciptakan, ya, itu biji sesawi itu biji yang paling kecil. Dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu, ya biji yang paling kecil itu, bijinya kecil, lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan perhatikan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini penjelasan Tuhan Yesus mengenai biji sesawi. Pertama, biji sesawi itu yang dimasuk itu bahasa Inggrisnya mustard ya, bukan sawi itu yang saudara tanam itu, bukan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi itu dikatakan nanti hasilnya bisa jadi pohon yang besar. Tadi kembali kepada tadi perkataan Tuhan Yesus, sudah kamu enggak usah mimpi dulu dengan iman yang gede, minta tambah iman lagi. Yang kecil aja yang sudah aku beri, yang Allah Bapa sudah beri, pakai itu dulu. Biar dia kecil-kecil sekali tapi dahsyat. Dikasih contoh tadi, kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah ke dalam laut, engkau tidak bimbang, apa yang kau katakan kau yakin jadi saudara. Oh, itu sudah dahsyat loh, sebesar biji sesawi. Nah saudara, sebenarnya saudara semua punya iman, ya. Saya punya iman, saudara punya iman. Kalau memang betul saudara sudah terima Tuhan Yesus, engkau juga terima bukan hanya jalan kebenaran dan keselamatan, engkau jadi anak Allah, terus apa lagi, ya. Banyaklah ya janji-janji mengenai keselamatan itu, ya. Tetapi juga kamu dikasih, ya kita masing-masing diberi satu takaran iman. Dan itu salah satu senjata loh tadi, perlengkapan senjata Allah yaitu apa tadi itu perisai. Ya, untuk menahan setiap panah iblis. Ya, setiap pekerjaan daripada iblis baik langsung tak langsung lewat orang-orang. Saudara bisa menangkalnya, saudara. Jangan ngomong lagi aku enggak punya iman atau aduh imanku kecil, enggak bisa aku. Ya, melawannya. Ayo lawan. Ya. Jadi apa saudara kena penyakit itu? Enggak usah takut saudara. Ya, kamu di dalam dirimu masing-masing ada iman itu. Pakailah. Ya, jangan andalkan hanya obat-obat dan langsung semua yang kadang kala jadi racun di dalam tubuh kita. Ya, pakailah apa yang sudah Tuhan beri. Dan Tuhan senang saudara, kalau saudara pakai yang kecil kayak biji sesawi itu saudara sering pakai, oh Tuhan aku pakai, wah hasilnya dahsyat. Percaya, setiap ada perkara kecil, pakai iman yang sebesar biji sesawi, itu berkenan kepada Tuhan, menyenangkan, oh anakku pakai ini. Ya, dia menghargai apa yang aku beri, wah aku tambahkan.
Tapi kalau saudara tidak pakai iman saudara yang Tuhan beri, ya, ngandalin ini, ngandalin itu aja. Andalkan iman yang Tuhan beri. Saudara akan menghormati Tuhan. Kau menghargai dan Tuhan senang. Kita nyanyi, aku ingin menyenangkanmu, berkenan kepada engkau. Salah satunya pakai semua yang Tuhan beri. Biar dia kecil sekecil apapun. Tapi kalau engkau menghargai, engkau pakai, Tuhan senang, ditambahin saudara. Ditambahin. Percaya. Tidak lagi sebesar biji sesawi. Engkau akan ditambahkan imanmu. Nah, seperti itu. Tapi pakai dulu yang ada, dulu yang dikasih, dulu dipakai. Kalau itu aja saudara tidak pakai, jangan mimpi. Saudara punya mimpi iman yang besar. Ya, atau Tuhan kasih iman yang besar. Pakai yang kecil dulu. Jangan anggap sepele, tadi sudah dijelaskan. Walaupun dia kecil sebesar biji sesawi, tapi bisa menghasilkan perkara-perkara besar. Ya, mari belajar. Saya pikir dengan adanya semua ini perang biologis apapun, ini masanya, waktunya untuk kita membuktikan bahwa senjata-senjata atau perlengkapan senjata Allah itu dahsyat, saudara. Salah satunya, ini baru salah satunya, belum lain iman itu pakai, saudara. Dan memang, ya, kenapa sih Tuhan Yesus pernah ngomong begini juga, pada saat kedatangan anak manusia, maksudnya pada saat kedatangan dia, itu iman dari banyak orang itu dikatakan iman yang seperti itu langka, saudara. Ya, Lukas 17, mari kita lihat ya sebentar, Lukas 17. Jadi kalau saya perhatikan menjelang kedatangan anak manusia atau kedatangan daripada Tuhan Yesus ada perkara-perkara yang yang susah dicari. Pertama, kasih. Dikatakan kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin, itu salah satu gejala akhir zaman. Lalu juga Lukas pasal 18 ayat 8b, ya, dia katakan begini, aku berkata kepadamu ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi, ini perhatikan kalimat terakhirnya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Rupanya salah satu gejala lain, ya, menjelang kedatangan Tuhan ini, iman itu langka, saudara. Saya tadi bertanya sama Tuhan, waktu saya baca ayat ini, kenapa ya Tuhan? Kok kenapa iman itu jadi langka di masa sekarang? Tuhan jawab gini, ya dengan majunya pengetahuan dan lain sebagainya, orang lebih mengandalkan yang namanya pengetahuan, ya, atau kekuatan-kekuatan duniawi ketimbang iman. Makanya orang minta maaf, seringkali sudah tidak memakai iman yang Tuhan berikan, tapi mengandalkan ini dan itu. Yang notabene adalah buatan daripada manusia yang jauh lebih di bawah daripada Tuhan Allah. Pakailah saudara. Dan kita tahulah ya siapa sih yang membuat sampai menjelang kedatangan Tuhan di hari-hari terakhir ini yang namanya iman itu susah dicari. Ya. Maksudnya orang yang menggunakan iman itu loh. Ya kalau zaman-zamannya Tuhan Yesus kok saya baca-baca, mereka banyak yang disembuhin, banyak yang ini mati aja bisa bangkit. Kenapa? Karena maksudnya waktu itu kan zaman masih belum ada ya obat-obatan atau apalah. Ya itu belum maju modern seperti ini. Jadi memang Tuhan, manusia itu andalannya sama Tuhan gitu loh. Tapi hati-hati saudara. Semua kemajuan-kemajuan teknologi, kalau kita tidak hati-hati justru akan menyurutkan kita punya iman. Ya, seperti itu sehingga iman ini menjadi langka. Tapi saudara sebenarnya ini pekerjaan siapa juga? Ya si iblis lagi saudara. Ya mungkin kita orang tanya kok balik-balik nyalain iblis lah, memang kok iblis dalangnya. Ya, Lukas pasal 22 ya ini terakhir Lukas 22. Dikatakan di sini ini yang Tuhan Yesus waktu itu sih masih zamannya Tuhan Yesus ya 2000 tahun yang lalu. Tapi ini sekarang juga masih terus ya menggejala di dunia ini bahkan lebih parah. Ayat 31 dan 32 Simon lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32 tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
Dan sampai sekarang tuh yang iblis kerjakan dan juga melalui orang-orangnya, saudara, adalah mau menggugurkan iman kita. Dengan memberikan rasa takut dan ini sehingga kita tidak lagi atau kurang mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan itu harus total, saudara. Kalau cuma separuh artinya juga tidak. Jadi lebih baik, saudara, kalau mengandalkan percaya ya percaya total. Jangan separuh-separuh. Ingat itu, kalau kamu tidak dingin atau panas, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Jadi tidak ada, kalau sama Tuhan itu tidak ada separuh-separuh, saudara. Kalau saudara mau bilang, aku mau percaya, percayanya total. Bukan separuh-separuh. Mau pakai iman total. Nah seperti itu. Oke ya, kita akan akhiri. Mari ya, ini akhir zaman. Jangan saudara masuk bilangan orang yang tadi dibilang di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan, iman itu jarang ya. Karena iman saudara sudah digugurkan dengan macam-macam ya ulah daripada iblis. Mari tetap. Nah, supaya iman saudara boleh bertambah, salah satu ya adalah saudara mendengar firman Tuhan. Ingat Roma 10 ayat 17, ini baru satu tips saja. Iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengar, cara yang paling gampang, baca aja firman dengan suara yang keras sehingga telingamu dengar sendiri. Baca firman Tuhan setiap hari, imanmu akan bertambah. Penting sekali saudara, soalnya ini pekerjaan iblis makin menjadi-jadi. Jadi kalau saudara kekuatan imannya enggak ini, senjata imannya juga perlu ditambah saudara. Simpel kok, cuma baca firman aja kok. Apa sih susahnya? Nah ini. Oke, mari. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus Tidak berubah, tak berubah. Mari terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.